Shalom dan selamat datang di edisi lain dari The Truth Shall Make You Free. Saya adalah pembawa acara Anda, Saudara Naftali, dan di sebelah kanan saya ada Yahweh Stop. Dan topik kita hari ini adalah Yahudi dan non-Yahudi, sebuah topik yang sangat kontroversial. Banyak dari Anda menulis surat kepada kami, banyak dari Anda memiliki banyak pertanyaan tentang Yahudi dan non-Yahudi. Namun sebelum kita masuk ke topik, mari kita buka seperti biasa dengan Yohanes pasal 8 ayat 32. Ini 1 Yohanes bab 8 ayat 32. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Jadi pria kulit hitam, wanita kulit hitam, pria Latin dan wanita Latin, kalian adalah orang Israel menurut Alkitab. Oke? Kita harus kembali seperti orang Israel yang menaati perintah yang maha tinggi dan benar-benar dibebaskan. Bebas dalam pikiran, jiwa, dan tubuh kita, dikembalikan ke tanah air kita di Yerusalem baru. Baiklah, jadi orang Yahudi dan non-Yahudi, mari kita bahas hal itu dengan cepat. Kami akan membuka dengan Zondervan Compact, Kamus Alkitab. Mari kita dapatkan kata yang lebih lengkap, yaitu Gentile. Jadi, apa kata kunci utama yang ingin kita fokuskan pada pembahasan ini? Biasanya, mengapa sarjana itu? Mengapa Zondervan mengatakannya? Biasanya, karena terkadang bangsa non-Yahudi dapat merujuk pada orang Israel. Dan itulah yang akan kami tunjukkan pada Anda dalam pelajaran hari ini. Bacalah lagi. Orang non-Yahudi biasanya artinya adalah orang-orang non-Israel. Sekarang mari kita buka. Mari kita lihat Amsal 4 dan 7. Itu Kitab Amsal bab 4 ayat 7. Kebijaksanaan adalah hal yang utama. Oleh karena itu, dapatkan kebijaksanaan, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. benar, artinya kebijaksanaan hal utama. Dengan segala yang kau miliki, perolehlah pengertian. Karena banyak dari Anda yang membaca Alkitab. Tapi satu hal yang kurang dari Anda adalah pemahaman tentang apa yang sebenarnya dibicarakan oleh kitab suci. Anda bisa mengutip. Anda tahu ayat ini, ayat itu. Anda tahu orang ini dan orang itu. Tapi Anda kurang pemahaman. Tapi bagaimana cara mendapatkan pemahaman itu? Silakan buka Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10 mengajarkan kita sebagai umat bagaimana memperoleh pemahaman tentang Alkitab suci. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pemahaman yang baik dimiliki semua orang yang melakukan perintah-perintahnya. Pengertian yang baik dimiliki semua orang yang melakukan perintah-perintahnya. Kata kuncinya adalah lakukan. Melakukan apa? Lakukanlah perintah-perintahnya. Begitulah cara Anda memperoleh pemahaman tentang Alkitab. Baiklah, dari situ mari kita lanjut ke awal kitab Kejadian. Mari kita lihat kapan kata non-Yahudi pertama kali digunakan dalam Alkitab. Kejadian 10 ayat 5. Dengan inilah pulau-pulau milik bangsa-bangsa lain dibagi. Melompatlah ke atasnya, sesuai perkataannya Yafet. Nah, inilah generasi putra-putra Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan bagi merekalah anak-anak Nuh, anak-anak yang lahir sesudah air bah, yakni anak-anak Yafet, Gomer, dan Magog, Maideh, Yawan, Tubal, Mesah, dan Tirus, anak-anak Gomer, Askenas, Yafet, dan Togomor, anak-anak Yawan, Elisa. Dan Tarsis, Kitim, dan Dodatim. Dengan inilah pulau-pulau milik bangsa-bangsa lain dibagi di tanah mereka. Jadi sekarang ada kelompok orang Israel yang mengatakan, lihat, mereka menggunakan itu untuk mengatakan satu-satunya bangsa non-Yahudi. Yang artinya apa? Biasanya orang non-Israel. Mereka mengatakan satu-satunya bangsa non-Yahudi adalah keturunan Yafet. Apakah itu benar atau salah menurut Alkitab? Oke, perlu dijelaskan bahwa orang Farisi meskipun sering dikaitkan dengan Yudaisme sebenarnya adalah kelompok non-Yahudi. Selain itu, ada juga orang Yebus yang merupakan penduduk asli Yerusalem. Itu adalah poin penting yang perlu dipahami. Orang Yebus adalah orang non-Yahudi. Dan Moab. Dan Moab adalah non-Yahudi. Orang Efesus. Efesus adalah non-Yahudi. Dan orang Edom. Edom adalah non-Yahudi. Baca seluruh ayat itu lagi secara lengkap.
Bangsa Israel, para pangeran, para imam, dan orang Lewi belum menyingkirkan dari mereka orang-orang asing di negeri itu. Orang-orang asing di negeri itu. Begitu pula pencemaran oleh bangsa non-Yahudi, Maksudnya filsafat doktrin jahat. yakni tentang orang Kanaan, orang Het, orang Farisi, orang Yebus, orang Moab, orang Efesus, dan orang Edom. Jadi di sana Nabi Ezra menjelaskan dan menguraikannya untuk Anda non-Yahudi, oke? Sebutkan semua negara tersebut. Jadi kalian orang Israel yang mengajarkan bahwa bangsa non-Yahudi hanyalah keturunan Yafet, kalian tidak mengerti Alkitab, oke? Dari situ mari kita lanjut ke Yeremia pasal 46. Saya akan tunjukkan beberapa hal kepada Anda. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, sang nabi, melawan bangsa-bangsa non-Yahudi, melawan Mesir, melawan tentara Fir'aun, kerajaan Mesir yang berada di tepi sungai Efrat, di Karkemis, yang dikalahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim. Jadi sekarang ketika kita membaca Yeremia 46 ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yeremia melawan bangsa non-Yahudi. Lalu ia mulai dan menyebut Mesir. Kemudian ia melanjutkan bangsa Babilonia di bawah Nebukadnezar. Ketika Anda membaca pasal, buka pasal berikutnya dengan cepat. Yeremia 47 ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yeremia, sang nabi, melawan orang Filistin. Sekarang ia menyebut orang Filistin. Lalu jika Anda terus membaca, ia menyebut banyak bangsa lain sebagai apa? Bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi sekali lagi, Anda bisa melewatkannya. Sekali lagi, siapapun orang Israel yang berkata bahwa satu-satunya bangsa non-Yahudi adalah keturunan Yafet, tidak memahami Alkitab. Tinggalkan mereka jika mereka tidak bisa bertobat dari ajaran itu. Oke, dari situ mari kita buka Ulangan 28. Baiklah, Ulangan pasal 28. Oke, dan kami ingin ayat 15. Sekarang saya akan menunjukkan alasannya. Para sarjana Zondervan mengatakan bahwa ketika Anda membaca tentang bangsa non-Yahudi, biasanya yang dimaksud adalah non-Israel. Rakyat, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa dikatakan demikian biasanya. Dikatakan biasanya karena kadang-kadang istilah bangsa-bangsa lain disematkan kepada orang Israel. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi akan terjadi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mengejar engkau. Hanya itu saja. Ya, Lompat ke ayat yang ke-32. anak laki-laki dan perempuanmu akan diberikan kepada bangsa lain. Apakah laki-laki dan perempuan kita diberikan kepada bangsa lain? Ya, bila dikatakan diberikan kepada bangsa lain, berarti ras manusia lain. Jadi putra-putri kita diberikan kepada ras manusia yang lain. Teruskan. Dan matamu akan memandang dan merindukannya sepanjang hari. Mata kami memandang dan kehilangan kerinduan kepada mereka, artinya kami menangis ketika putra dan putri kami diambil dari kami. Oke. Pada tahun 1900-an, ketika itu diambil dari kami dan dibawa ke Brasil, Uruguay, Argentina, Chili, Puerto Rico, Meksiko. Oke, semua negeri ini berbeda-beda. Teruskan. Dan tidak akan ada kekuatan di tanganmu. Artinya apa? Kami tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk mendapatkan anak-anak kami kembali. Tidak ada kekuatan militer lain yang dapat mengembalikan putra-putri kita. Sekarang perhatikan ini, ayat 37. Dan kamu akan menjadi sesuatu yang mengherankan, sebuah peribahasa. Dan ijikkan di antara segala bangsa kemanapun Tuhan akan menuntunmu. Apa artinya menjadi peribahasa dan ejekan? Itu berarti kebangsaan kita akan diubah. Kita tidak lagi dikenal sebagai orang Israel, tidak lagi dikenal sebagai Yehuda, atau Benyamin, atau Lewi, atau Efraim, atau Manasye, atau Gad, atau Ruben, atau Isakar, atau Naftali, oke? Nama-nama itu akan dihapus dari kita, dan mereka akan mengubah nama kita. Jadi apa yang dibuktikannya? Apa yang akan terjadi? Kita diberi apa? Kebangsaan baru. Mengingat kewarganegaraan non-Yahudi. Pahamilah apa yang saya katakan di sini.
Kami mau kewarganegaraan kami diubah. Itu yang paling tinggi untuk memberitahu kami. Kita akan menjadi sesuatu yang menakjubkan. Sebuah peribahasa dan pepatah yang berarti kebangsaan kita akan berubah. Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang juga. Dari situ, buka 1 Makabe. Saya akan tunjukkan kapan itu dimulai, oke? Kapan dalam sejarah itu dimulai? Apakah itu dimulai pada tahun 1600-an atau 1400-an di bawah Columbus? Tidak, itu tidak dimulai di sana. Tapi itu dimulai di bawah Kekaisaran Yunani. Saya akan tunjukkan sejarah itu sejak zaman Yunani. Lagi pula, Antiochus kerajaan menulis kepada kerajaannya bahwa semua orang harus menjadi satu bangsa. Jadi siapa Kingdom Antiochus? Dia berasal dari dinasti Seleucus, oke? Orang Yunani yang disebut orang kulit putih di bawah Alexander orang Yunani. Itulah awal mereka. Terusnya. Dan setiap orang harus meninggalkan hukumnya, maka setujulah semua orang kafir itu sesuai dengan titah raja. Ya, banyak juga orang Israel menyetujui agamanya. Jadi, banyak orang Israel menyetujui agama itu, mereka akan bergabung dengan orang Yunani. Teruskan. Dan mempersembahkan korban kepada berhala, datang Pada. dan menodai hari Sabat. Karena kerajaan telah mengirim surat melalui utusan ke Yerusalem dan kota-kota Yehuda agar mereka mengikuti hukum-hukum asing di negeri itu. Bahwa kita harus mengikuti hukum negeri yang aneh itu. Kita baru saja membaca sampai ayat 48. Teruskan. Dan melarang persembahan bakaran, persembahan korban dan persembahan curahan di bait Allah, dan bahwa mereka harus menajiskan hari Sabat dan hari raya zaman dahulu sehingga hari raya. Inilah dilakukan Kekaisaran Yunani. Mereka ingin kita melupakan hukum tertinggi dan melakukan apa Yunani lakukan. Baca terus. Perhatikan. Ayat apa itu? 48. Kita ada di ayat 48. Hukum lain yang orang Yunani kenakan pada kita adalah bahwa kita harus membiarkan anak laki-laki kita tidak disunat. Baca bagian itu lagi. Bahwa mereka juga harus membiarkan anak-anak mereka tidak disunat. Teruskan. Dan membuat jiwa mereka keji dengan segala macam kenajisan dan kekejian. Sekarang perhatikan ini. Pegang itu. Pergi ke Efesus. Letakkan jari Anda di sana. Kami akan segera kembali ke sana. Mengapa sejarah mengatakan bahwa Kekaisaran Yunani ingin kita melupakan hukum yang paling tinggi dan tidak menyunat anak laki-laki kita? Mengapa itu penting? Sebab ketika Anda membaca di Perjanjian Baru, banyak dari Anda yang membuka Efesus 2:11 dan bingung mengenai apa yang dikatakan Paulus. Efesus 2:11. Efesus bab 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Berhenti di situ, bacalah lagi. Karena itu ingatlah bahwa kamu pada waktu yang lampau Berada di masa lalu apa? orang non-Yahudi Bangsa Israel disebut bangsa non-Yahudi. secara langsung Artinya apa? Mereka tidak disunat secara fisik pada dagingnya, pada penisnya. Teruskan. siapa yang disebut tidak bersunat Kami dipanggil, banyak orang Israel disebut tidak bersunat atau bersunat. tidak disunat. Tidak disunat. Mengapa? Apa sejarahnya? 1 Makabe 1 ayat 41 sampai 40. Teruskan. Disebut tidak bersunat oleh yang disebut bersunat. Karena Anda memiliki sekte orang Israel yang terus melakukan sunat. Hanya itu saja. Dalam daging yang dibuat dengan tangan. Benar. Sekarang kembali ke 1 Makabe. Baca ayat 48 lagi. Bahwa mereka juga harus membiarkan anak-anak mereka tidak disunat. Dan membuat jiwa mereka keji dengan segala macam kenajisan dan kekejian. Turun ke 50. Baca ke bawah. Sampai akhirnya mereka mungkin melupakan hukum. Apa tujuannya kita tidak menegakkan hukum setinggi-tingginya? Bahwa kita akan melupakan hukum. Mengapa penting bagi kami untuk tidak menyunat anak laki-laki kami? Sampai akhirnya kita mungkin melupakan hukum. Apa tujuan penyembelihan daging babi? Sampai akhirnya kita mungkin melupakan hukum Tuhan. Teruskan. Sampai akhirnya mereka mungkin melupakan hukum dan mengubah semua peraturan
Dan barang siapa tidak melakukan menurut perintah raja, ia harus mati. Lihat, apa hukum orang Yunani itu? Siapapun yang tidak menaati hukum kerajaan untuk tidak memelihara hukum yang maha tinggi akan dihukum mati. Siapapun yang tetap menjalankan hukum yang maha tinggi, orang Yunani membunuh mereka. Itulah perang yang dialami orang Makabe. Inilah perantara antara perjanjian lama dan kitab Matius. Oke, perjanjian baru. Banyak dari kalian tidak tahu sejarah ini. Oke, jadi Anda bingung. Sekarang dari situ 2 Makabe kita lanjut ke pasal 6. Kita akan membaca ayat 6-9. Tidak halal bagi seseorang merayakan hari Sabat. Lihat itu, tidak halal bagi seseorang merayakan hari Sabat. Mengapa? Ini kelanjutan dari apa yang dilakukan Antiochus, kan? Tidak halal bagi seseorang merayakan Sabat atau hari raya kuno atau menyatakan dirinya Yahudi. Apa? Atau bahkan mengaku dirinya sebagai seorang Yahudi. Itu adalah hukum yang menyatakan bahwa Anda tidak dapat mengatakan Anda adalah orang Yahudi, Anda adalah orang Israel. Ada hukum yang ditetapkan orang Yunani. Itulah sebabnya, kembali ke Ulangan 28 ayat 37, mari kita kembali ke sana kalau Anda lupa pemikirannya. Ulangan 28 ayat 37, ini adalah kutukan yang akan menimpa bangsa Israel bahwa kebangsaan mereka akan diubah. Dan engkau akan menjadi keheranan peribahasa dan sindiran di antara segala bangsa, kemanapun Tuhan akan menuntun engkau. Artinya kebangsaan kita akan diubah, disebut dengan nama-nama baru. Mari kita kembali ke 2 Makabe. Ayat berapa tadi kamu? Itu Ada di ayat 6. bacalah lagi. Tidaklah halal bagi seseorang untuk merayakan hari Sabat atau hari raya kuno, atau bahkan menyatakan dirinya sebagai orang Yahudi. Ada hukum yang menyatakan Anda tidak bisa mengatakan Anda Yahudi dari kerajaan Yehuda. Ada hukum yang mengatakan Anda tidak dapat menyebut diri Anda orang Israel. Baca ke bawah. Pada hari kelahiran kerajaan, setiap bulan mereka dipaksa keras memakan persembahan. Saat perayaan Bakus, orang Yahudi dipaksa ikut prosesi Bakus sambil membawa daun ivy. Selain itu, dikeluarkanlah sebuah dekrit ke kota-kota tetangga bangsa-bangsa kafir. Atas saran Ptolemeus terhadap orang Yahudi, bahwa mereka harus mengikuti kebiasaan yang sama dan ikut serta dalam persembahan mereka. Dan siapapun yang tidak menyesuaikan diri dengan adat istiadat bangsa-bangsa lain. Baca bagian itu. Sekali lagi. Dan siapapun yang tidak menyesuaikan diri dengan adat istiadat bangsa-bangsa lain harus dihukum mati. Kamu lihat itu. Siapapun dari bangsa Israel yang tidak menyesuaikan diri dengan adat istiadat bangsa-bangsa lain harus dihukum mati. Baca bagian itu lagi supaya kamu mengerti sejarahnya. Dan siapa yang dijual, yang tak menyesuaikan diri dengan adat istiadat bangsa-bangsa lain harus dihukum mati. Dengar sejarah ini, pertama hukum dibuat Yunani. Kamu tak boleh sebut dirimu Yahudi. Kamu tak boleh sebut dirimu Israel. Kamu harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat bangsa-bangsa lain. Jadi mereka harus menjadi apa? Menjadi bangsa lain, mereka harus menjadi orang Yunani. Inilah perang dalam kitab Makabe, ketika mereka berperang melawan bangsa Yunani. Dari sana mari kita beralih ke kitab Yohanes di Perjanjian Baru. Saint. Yohanes bab 7 dan kita ingin ayat 35. Saya akan menunjukkan lebih banyak sejarahnya. Saya menutup celah tersebut untuk Anda agar Anda dapat memahami sejarah di balik layar. Yohanes bab 7 dan ayat 35. Orang Yahudi bertanya, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Sekarang ingatlah, ini di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Roma sudah menyerap kekaisaran Yunani. Itulah sebabnya pada masa ini disebut kekaisaran Greko-Romawi. Bacalah lagi ayat 35. Maka kata Yahudi, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Apakah ia akan pergi ke orang tercerai-berai? Ia tercerai-berai? Kata tercerai-berai berarti tersebar. Apakah ia akan pergi orang tercerai-berai? Di antara bangsa-bangsa lain dan mengajar bangsa-bangsa lain? Kamu lihat itu. Jadi apa namanya? Siapakah yang akan bubar? Mari kita cari tahu dulu. Siapa saja yang terpencar? Buka Ulangan 28, 64.
Kata dispersed itu kan artinya terpencar ya. Ulangan 28:64. Ini kembali lagi. Perhatikan bagaimana saya terus membawa Anda kembali ke ulangan 28. Karena ulangan 28 merupakan pasal yang sangat penting bagi Anda, orang kulit hitam dan Latin, untuk menyadari bahwa Anda adalah orang Israel. Ayat 64. Dan Tuhan akan menyebarkan engkau di antara segala bangsa dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, dan di sanalah engkau akan beribadah. Dewa-dewa lain yang tidak dikenal olehmu maupun oleh nenek moyangmu, yaitu kayu dan batu. Jadi nubuat Musa kepada kita adalah bahwa Israel akan tersebar di antara bangsa-bangsa lain dan kita akan melayani Allah lain. Kapan kita terpencar? Pada masa perbudakan. Kami benar-benar terpencar hari ini. Sekarang kembali ke Yakobus 1 dan 1. Yakobus 1 ayat 1 untuk menunjukkannya kepada Anda. Jadi dalam ulangan kata Musa, kita akan tersebar dari satu bangsa ke bangsa lain. Oke, kata tersebar. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya adalah kata lain untuk tersebar yang tertulis di Yohanes 7. Sekarang Yakobus 1 dan 1. Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku yang tersebar di perantauan salam. Kepada kedua belah suku yang tersebar di perantauan. Mengapa mereka tersebar? Karena nubuat dalam ulangan 28 ayat 64, Allah memerintahkan Musa untuk memberitahu kita bahwa jika kita melanggar perintah, kita akan tersebar di antara bangsa-bangsa. Sekarang mari kita kembali ke Yohanes 7 ayat 35 lagi. Biarkan yang lain berlalu. Lalu Yahudi berkata satu sama lain, kemana dia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukannya? Apakah dia akan pergi kepada yang tersebar? Apakah dia akan pergi kepada yang tersebar? Kepada yang tercerai-berai? Di antara bangsa-bangsa lain? Orang Israel tersebar berada di antara bangsa lain. Dan apa yang disebut? Dan mengajar bangsa-bangsa? Lihat, apa yang mereka sebut orang Israel, bangsa lain. Baca lagi. Lalu orang Yahudi berkata, kemana dia akan pergi sehingga kita tak menemukannya? Apakah dia akan pergi kepada yang tersebar? Orang Israel yang tersebar. Bangsa-bangsa? Di antara bangsa-bangsa lain. Mengajar bangsa-bangsa lain? Mengajar bangsa-bangsa lain. Jadi apa artinya menyebut orang Israel yang tersebar itu bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa lain? Dari situ, mari kita pergi ke Matius 28 ayat 19. Aku yakin sesuatu. Silakan tontonlah video ini sekarang. Matius 28 ayat 19. Kitab Matius bab 28 ayat 19. Disinilah Anda terjatuh dari kuda. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Dia yang kudus. Jadi Anda melihatnya, pergilah dan mengajarlah semua bangsa. Jadi sekarang, disitulah kamu berada. Lihat itu. Tidak. Ingat istilah Gentiles berarti apa? Biasanya berarti orang-orang non-Israel. Biasanya, tapi tidak selalu. Jadi apa maksud Kristus dengan pergilah ke semua bangsa? Tahan dulu. Kamu sudah lupa pemikirannya, aku tahu. Ulangan 4 ayat 27. Saya akan mencarikan ayat-ayat yang tepat untuk membantu pemahamanmu. Ulangan pasal 4 ayat 27. Ini sama seperti yang dikatakan ulangan 26:4. Tapi ulangan 4 ayat 27 menggunakan kata kunci lain di sana. Dan Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Tunggu, dan Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Jadi, orang Israel tersebar di antara bangsa-bangsa tanpa itu. Dan kamu akan tinggal sedikit di antara bangsa kemanapun Tuhan akan menuntunmu. Jadi sekarang orang Israel tersebar di antara bangsa-bangsa. Kembali ke Matius 28:19. Sekarang mengapa dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sekarang kamu mengerti. Karena orang Israel yang kemudian dikenal sebagai bangsa-bangsa lain tersebar di antara bangsa-bangsa. Sekarang perhatikan ini. Mari kita lihat Yehezkiel 37 dan ayat 22. Saya akan menunjukkan kepada Anda tentang sejarah, tentang nubuatan mengenai sejarah Israel. Bagi yang sudah melihat pelajaran tentang dua kerajaan, tahu kan bangsa Israel itu terbagi, ya? Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, oke? Yehezkiel 37 dan ayat 22. Dan aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di gunung Israel.
Jadi nubuatnya adalah Tuhan akan menjadikan kita satu bangsa lagi. Apa yang terjadi sehingga dia berhasil menjadikan kita satu bangsa? Saya pikir kita sudah menjadi satu bangsa. Tidak, kita bukan satu bangsa. Kami tidak. Satu raja akan menjadi raja mereka. Itulah Kristus. Ayo. Dan mereka tidak akan menjadi dua bangsa lagi. Mereka Tidak akan ada lagi dua bangsa. Bangsa Israel terpecah menjadi dua bangsa. Bangsa-bangsa. Anda memiliki kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kami terpecah menjadi dua negara. Teruskan. tidak akan ada lagi yang terbagi menjadi dua kerajaan. Kata kunci, Terbagi. Kita terbagi menjadi dua negara, dua kerajaan. Sekarang perhatikan ini. Sekarang mari kita bahas kerajaan Yehuda terlebih dahulu. Sekarang mari kita mulai dari sana. Buka Kisah Para Rasul bab 2. Apakah kerajaan Yehuda yang dipisahkan dari kerajaan Israel tersebar di antara bangsa-bangsa non-Yahudi? Mari kita tangani mereka terlebih dulu. Saya akan menunjukkan sejarahnya. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah kerajaan Yudea yang dikenal sebagai orang Yahudi, apakah mereka tersebar di antara bangsa-bangsa lain? Kisah Para Rasul 2 dan ayat 5. dan di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi kata Yahudi adalah kependekan dari Yehuda. Bacalah lagi. Dan mereka tinggal di Yerusalem. Saat itu sedang berlangsung hari raya Pentakosta. Teruskan. Yahudi, orang-orang yang taat beragama. Dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bagaimana orang Yahudi bisa keluar dari setiap bangsa di kolong langit? Mereka tersebar di penangkaran. Pahami itu. Dari pembuangan ke Babilonia, Persia, dan Yunani, mereka tersebar ke semua bangsa. Itulah yang dikatakannya. Baiklah, dari situ, mari kita lanjutkan ke Kisah Para Rasul 11, ayat 19. Saat ini kerajaan Yudea, Yahudi yang tersebar. Jadi Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 mengatakan bahwa Yahudi saleh dari semua bangsa di bawah langit. Mereka datang dari Arab, Mesir, Pamfilia. Mereka datang dari mana-mana. Sekarang Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Sekarang mereka yang tersebar karena penganiayaan yang terjadi sehubungan dengan Stefanus melakukan perjalanan sampai ke wilayah Filistin, Siprus, dan Antiokhia memberitakan firman. Namun hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Jadi pada masa ini sampai Kisah Para Rasul 11, satu-satunya yang menerima pemberitaan Injil hanyalah orang-orang Yahudi. Injil belum diberitakan kepada kerajaan Israel. Maksudnya apa? Kerajaan utara. Injil hanya diberitakan kepada kerajaan selatan Israel yang dikenal sebagai orang Yahudi. Kerajaan Yehuda yang terdiri dari Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Pahami itu. Baca bagian itu lagi. Sekarang, mereka yang tersebar karena penganiayaan sehubungan dengan Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Filistin, Siprus, dan Antiokhia memberitakan firman hanya kepada orang Yahudi saja. Jadi Injil hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi saja pada saat ini di Kisah Para Rasul 11. Sekarang perhatikan ini. Buka Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8. Jadi kamu mungkin bertanya, tunggu sebentar. Bukankah orang Filistin memberitakan kepada sida-sida Ethiopia? Oh, sekarang kita akan mendapatkan pemahaman di situ. Kita baru saja membaca di Kisah Para Rasul 11, Injil hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi saja. Jadi apa yang sedang terjadi di Kisah Para Rasul 8 ini? Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 35. Dan ia bangun dan pergi, dan lihatlah, ada seorang laki-laki, seorang Ethiopia, seorang sida-sida yang memiliki kuasa besar di bawah Kandake, ratu orang Ethiopia, yang bertanggung jawab atas seluruh harta bendanya, dan telah datang untuk beribadah, dan telah datang ke Yerusalem untuk beribadah. Mengapa orang Ethiopia ini datang ke Yerusalem untuk beribadah? Ya, mengapa? Ada undang-undang tertulis yang mengatakan pegang jarimu di sana. Buka Ulangan 11. Mari kita baca cepat karena saya tidak ingin keluar dari pokok bahasan. Saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka cara mengisi kekosongan hukum. Ulangan 16:16. Mengapa orang Ethiopia ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah? Ulangan 16 ayat 16. Tiga kali setahun semua laki-laki kami harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu Ya, di tempat yang dipilihnya.
pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Anda mendengar ketiga hari libur itu? Begitulah katanya, semuanya laki-laki. Bangsa Israel laki-laki harus pergi ke Yerusalem. Itulah tempat yang dipilih Tuhan. Sekarang, mari kita kembali ke kisah para rasul. Dan ia bangkit dan pergi, dan lihatlah, ada seorang laki-laki dari Ethiopia, seorang sida-sida yang berkuasa di bawah Kandake, Ratu Ethiopia, yang bertanggung jawab atas seluruh harta bendanya, dan telah datang ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi mengapa orang Ethiopia itu datang ke Yerusalem untuk beribadah? Karena ada hukum bagi orang Israel. Semua laki-laki harus datang untuk beribadah. Semua laki-laki Israel harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Semua laki-laki Israel. Jadi orang Ethiopia ini. Oke, dia itu siapa? Apakah dia dari kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel? Ingat, di kisah para rasul 11, kita baru saja membaca, Injil hanya diberitakan kepada orang Yahudi saja. Hanya kepada kerajaan Yehuda saja. Lanjutkan. Sedang kembali dan duduk di dalam nabi itu. Lalu Roh berkata kepada Filipus, dekatlah dan bergabunglah dengan kereta itu. Roh Tuhan berkata kepada Filipus, dekatlah dan bergabunglah dengan kereta itu. Dan Filipus berlari mendekatinya dan mendengar dia membaca Nabi Yesaya, lalu berkata, apakah engkau mengerti apa yang engkau baca? Dan dia berkata, bagaimana aku bisa mengerti kecuali ada seseorang yang membimbingku? Jadi bagus sekali bahwa sida-sida ini, orang Ethiopia yang berasal dari kerajaan Yehuda. Dia adalah seorang sida-sida di Kekaisaran Ethiopia. Dia memahami bahwa dia tidak bisa memperoleh pengertian kecuali ada seseorang yang membimbingnya, seseorang yang memiliki urapan Roh Kudus atas dirinya. Yang saya inginkan hanyalah ayat 35. Dan berkata, bagaimana aku bisa mengerti kecuali ada seseorang yang membimbingku, dan dia meminta Filipus untuk naik dan duduk bersamanya. Bagian dari kitab suci yang dibacanya adalah ini. Dia dibawa seperti domba ke tempat penyembelihan, dan seperti anak domba yang bisu di hadapan orang yang mencukurnya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, pengadilannya diambil darinya, dan siapakah yang akan menceritakan keturunannya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Dan sida-sida itu menjawab Filipus dan berkata, aku mohon kepadamu tentang siapakah nabi ini berbicara, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka ia berkata dalam kitab Yesaya, siapakah yang sedang dibicarakan oleh Yesaya, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Teruskan. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi Petrus, maksudku Filipus, sedang mengajarinya tentang Kristus yang dinubuatkan dalam Yesaya. Sida-sida Ethiopia memiliki kitab suci. Ketika ia membaca, Roh berkata, pergilah dan bergabunglah dengannya. Mengapa? Karena kisah para rasul 11 ayat 19 mengatakan bahwa Injil hanya diberitakan tidak kepada siapapun kecuali kepada orang Yahudi saja. Pahami itu? Jadi siapakah orang Ethiopia dari kerajaan Yehuda ini? Seorang Yahudi. Jadi dari situ, mari kita buka Yesaya 11 ayat 11. Yesaya 11 ayat 11, mari kita pelajari lebih lanjut tentang penyebaran Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Itulah yang sedang saya fokuskan untuk sesaat. Yesaya 11 ayat 11 dan 12. Dan akan terjadi pada waktu itu bahwa Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk kedua kalinya. Kedatangan kedua, lanjutkan saja. Untuk memulihkan rakyatnya. Sisa umatnya, teruskan saja. Yang akan ditinggalkan dari Asyur. Mana yang akan tersisa dari mana? Dari Asyur. Teruskan. Dan dari Mesir. Teruskan. Dan dari Patros. Dan dari Kush. Dan dari Kush. Kush itu apa? Itu salah satu hal yang hebat dari Noah. Itu adalah cucu Nuh. Kush menjadi bapak apa? Orang Ethiopia. Jadi siapakah sida-sida Ethiopia itu? Dia salah satu sisa yang tertinggal di sana, oke? Bacalah lagi. Dan akan terjadi pada waktu itu bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya pula untuk kedua kalinya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, di Mesir, di Patros, dan di Kus.
Teruskan. Dan dari Elam, dan dari Sinir, dan dari Hamat, dan dari pulau-pulau di laut. Dan ia akan mendirikan panji-panji bagi bangsa-bangsa. Panji bagi bangsa-bangsa, yaitu Alkitab, kebenaran bahwa mereka adalah orang Israel. Lanjutkan. Dan akan mengumpulkan orang-orang buangan Israel. Dan akan mengumpulkan orang-orang buangan Israel. Lanjutkan. Dan mengumpulkan orang-orang Yehuda yang tercerai-berai. Menunjukkan bahwa kedua kerajaan itu sendiri telah tercerai-berai, paham? Bukan hanya mereka terpecah, itulah sebabnya mereka juga dipisahkan, tetapi keduanya juga tersebar ke luar negeri. Silakan lanjutkan. Dan mengumpulkan orang-orang Yehuda yang tercerai-berai dari keempat penjuru bumi. Jadi siapakah sida-sida Ethiopia itu? Salah satu dari yang tercerai-berai dari Kush, Ethiopia. Dari situ, sekarang mari kita bahas tentang kerajaan Israel. Mari kita buka Matius 4. Matius pasal 4, yes. Jadi sekarang kita sudah membaca pada pelajaran sebelumnya tentang kerajaan Israel. Mereka mengambil sebuah dewan dan mereka datang ke sisi dunia ini, tetapi apakah mereka semua pergi? Tidak, mereka tidak semuanya pergi. Sisa-sisa besar mereka pergi, tetapi banyak di antara mereka yang tetap tinggal di sisi timur dunia. Matius 4, kita ingin ayat 14 sampai 16. Oke. Matius 4 ayat 14 sampai 16. Benar. Supaya digenapi apa yang difirmankan oleh Nabi Yesaya, katanya, tanah Zebulon dan tanah Naftali ke arah laut, ke seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Sekarang membacanya lagi. Supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Nabi Yesaya yang berbunyi, tanah Zebulon. Tanah Zebulon, lanjutkan. Dan tanah Naftali. Tanah Naftali, itu suku Naftali, silakan. Melalui jalan laut di seberang Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Di manakah lokasi Galilea? Mengapa Galilea wilayah bangsa lain? Pegang itu. Ambilkan aku Yosua 21. Letakkan jari Anda di sana. Yosua 21 ayat 32. Mari kita baca tentang Galilea sebentar. Yosua 21 ayat 32. Ayat 32. Ya. Dan dari suku Naftali, Kadesh di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kamu lihat itu? Bacalah lagi. Dari suku Naftali itu. Dari suku Naftali, Kadesh di Galilea. Kadesh di Galilea. Jadi sekarang ketika kita kembali ke Matius, mari kita kembali ke sana lagi. Inilah yang perlu Anda pahami. Apa yang mereka sebut Zebulon dan Naftali? Bacalah lagi. Supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Nabi Yesaya yang berbunyi, tanah Zebulon dan tanah Naftali ke arah laut, ke seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Galilea milik orang-orang non-Yahudi. Jadi mereka menyebut mereka apa? Mereka yang tertinggal. Orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi. Dari sana, Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul bab 13. Kami ingin ayat 45 dan 46. Oke. Kami akan menunjukkan kepada Anda lebih banyak lagi tentang kontroversi orang Yahudi dan non-Yahudi ini. Siapakah bangsa non-Yahudi yang dibicarakan dalam perjanjian baru? Oke? Kisah Para Rasul 13:45-46. Tetapi ketika orang-orang Yahudi melihat orang banyak itu, mereka dipenuhi dengan rasa iri, lalu mereka menentang apa yang dikatakan Paulus. Mereka menentang dan menghujat. Jadi orang Yahudi menentang segalanya. Kerajaan Yehuda bertentangan dengan pemahaman yang Paulus sampaikan tentang Kristus. Sekarang tidak semuanya tentang kerajaan Yehuda. Itu apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tertentu ini. Teruskan. Lalu Paulus dan Barnabas memberanikan diri dan berkata, dengarkan baik-baik. adalah perlu bahwa firman Tuhan pertama-tama disampaikan kepadamu. Sekarang saya ingin berhenti sejenak di sini. Adalah perlu bahwa firman Tuhan harus apa? Seharusnya dulu memang Seharusnya dulu telah dibicarakan kepadamu. berbicara kepadamu. Kamu siapa? Hai orang Yahudi, kamu kerajaan Yehuda. Baca bagian itu lagi. Itu perlu. Memang perlu firman Allah disampaikan terlebih dahulu kepada kamu. Tetapi karena kamu telah mengesampingkannya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal, maka sekarang kami beralih kepada bangsa-bangsa lain.
Maka kata Paulus kepada orang-orang Yahudi, katanya, memang perlu firman Allah diberitakan terlebih dahulu kepada kamu, tetapi karena kamu merasa tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal, maka kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Siapakah orang non-Yahudi? Mari kita baca ramalannya. Buka Zakaria 12:7. Ayo. Mengapa dikatakan bahwa firman Tuhan harus disampaikan terlebih dahulu kepada kamu? Hai orang Yahudi, hai kamu dari kerajaan Yehuda. Apa ramalannya? Zakaria 12:7. Tuhan juga akan menyelamatkan kemah-kemah Yehuda terlebih dahulu. Wah, bacalah lagi. Tuhan juga akan menyelamatkan kemah-kemah Yehuda terlebih dahulu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, firman Tuhan harus diberitakan terlebih dahulu kepadamu, disampaikan kepadamu. Kembali lagi. Zakaria 12. Tuhan juga akan menyelamatkan kemah-kemah Yehuda terlebih dahulu, supaya kemuliaan keluarga Daud dan kemuliaan penduduk Yerusalem tidak membesar-besarkan diri terhadap kemuliaan Yehuda. Sehingga, mengapa harus ke Yudea dulu? Supaya kemuliaan penduduk Yerusalem yang lain, maksudnya Bani Israel yang lain, suku yang ke-11, kerajaan yang lain, jangan membesar-besarkan diri terhadap Yehuda. Anda mengerti itu? Itulah sebabnya, mengapa firman Tuhan harus terlebih dahulu diberitakan kepada orang Yahudi. Oke? Jadi dari sana, mari kita lanjutkan ke kamu dapat sesuatu. Tidak. Kalau begitu, mari kita baca lagi. Dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 3:46. lalu Paulus dan Barnabas memberanikan diri, katanya, memang firman Allah harus diberitakan dahulu kepada kamu, tetapi karena kamu telah mengesampingkannya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal, lihatlah kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi, menurut Zakaria 12:7, mengapa Injil perlu diberitakan kepada orang Yahudi? Karena nubuat mengatakan dia akan mendirikan kemah. Dia akan menyelamatkan kemah Yehuda terlebih dahulu. Itulah nubuatnya. Kenapa? Agar para penduduk Yerusalem yang lain tidak meninggikan diri terhadap Yehuda. Siapa para penduduk Yerusalem yang lain itu? Apa yang sedang mereka panggil di sini dalam Kisah Para Rasul 13:46? Lihatlah, kami apa? Lihatlah kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, mereka sedang dipanggil orang non-Yahudi. Sekarang perhatikan ini. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12:2. Tonton ini. Lihat, perjanjian baru ini berat. Tonton ini. 1 Korintus 12:2. Kamu tahu bahwa kamu adalah orang-orang kafir yang terseret ke dalam berhala-berhala yang bisu ini. Bacalah lagi. Kamu tahu bahwa kamu adalah orang-orang kafir yang telah dibawa kepada berhala-berhala yang bisu ini. Apa kata kunci yang kita inginkan? Bacalah lagi. Kamu tahu bahwa kamu adalah... Kamu adalah. Silakan lanjutkan. Ya, orang-orang kafir yang terseret kepada berhala-berhala yang bisu ini. Kamu adalah orang-orang kafir. Kamu adalah orang-orang kafir. Artinya kamu dulunya adalah orang kafir. Bagaimana bisa kamu dulunya adalah orang kafir? Ingat sejarahnya. Orang Yunani memaksa bangsa Israel untuk meninggalkan hukum-hukum mereka, meninggalkan nama mereka, dan menjadi orang kafir, menyesuaikan diri seperti orang-orang kafir. Itulah yang kita baca dalam kitab Makabe, oke? Itulah sebabnya Paulus berkata, kamu tahu bahwa kamu dahulu adalah orang-orang bukan Yahudi. Dulu kau begitu, oke? Bagaimana itu mungkin? Karena mereka adalah orang Israel yang dibawa kepada berhala-berhala yang bisu. Idola bodoh apa? Mereka mengikuti adat istiadat Yunani. Mengapa ada istiadat Yunani? Karena dalam kitab Makabe, ingatlah apa yang terjadi. Mereka memaksa orang Israel yang sebagian besarnya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan bangsa non-Yahudi. Oke. Saya info. Teruskan. Efesus 2:11 lagi. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam daging. Benar sekali. Di masa lalu. Mengapa di masa lalu? Karena mereka mengikuti adat istiadat Yunani. Sejak kapan? Kitab Makabe menjelaskannya kepada Anda. Tapi karena kalian orang Kristen Protestan menghapus kitab Makabe, kalian jadi seperti, kurasa ini berarti untuk semua orang. Aku juga tidak tahu. Ini bukan untuk semua orang. Ini membicarakan tentang orang Israel. Dari situ, mari kita buka Yohanes 4:7-12. Oke? Yohanes 4. Oke? Saya akan menunjukkan sesuatu tentang Yohanes 4, karena ingat,
Sampai saat itu, Injil hanya diberitakan kepada kerajaan Yehuda, tetapi sesuatu terjadi ketika Kristus hadir di sana. Dia pergi ke Samaria, oke? Tonton ini. Ingatlah, ia telah berkata, jangan pergi kepada orang Samaria dalam Matius 10:56, tetapi di Yohanes 4, ia pergi ke sana. SE Santo Yohanes 4:7. Kami ingin 7:12. Ayat 7. Seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Ayo. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, sedangkan aku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mengapa orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria? Karena kerajaan itu terpecah menjadi dua. Saya akan membacanya lagi. Kerajaan itu terpecah menjadi... Tahan dulu. Mari kita kembali ke Yehezkiel 37:22. Yehezkiel 37, karena mungkin kamu sudah lupa dengan pemikirannya. Saya harap kalian di rumah mencatat. Saya harap kalian punya Alkitab dan membaca bersama kami, ya. Catatlah. Yehezkiel the book 37:22. Dan aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah itu di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja akan menjadi raja atas mereka semua. Itu adalah Kristus. Silakan lanjutkan. Dan mereka tidak akan lagi menjadi dua bangsa yang terpisah. Mereka tidak akan lagi menjadi dua bangsa. Dua bangsa. Silakan lanjutkan. Juga mereka tidak akan terbagi. Juga mereka tidak akan terbagi. Menjadi dua kerajaan lagi sama sekali. Mari kita kembali ke Yohanes 4. Ini kembali ke itu, perpecahan. Bacalah lagi. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, sedangkan aku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ketika dia mengatakan orang-orang Yahudi, apa yang sedang dia bicarakan? Kerajaan Yehuda. Hai orang-orang dari kerajaan Yudea, janganlah kamu berurusan dengan kami. Siapakah Samaria? Pegang itu. Yesaya 7:9. Anda mungkin bingung. Siapakah Samaria? Karena Anda mungkin memiliki pikiran yang tidak terpelajar bahwa mereka adalah orang Afrika. Bukan, itu bukan orang Afrika. Mereka adalah orang Israel. Dan saya akan membuktikannya sambil kita membacanya. Yesaya 7:9. Dan kepala Efraim adalah Samaria, kota yang menjadi pusat pemerintahan mereka. Kepala Efraim itu apa? Kepala Efraim adalah Samaria. Bacalah lagi. Dan kepala Efraim adalah Samaria. Kembali ke Yohanes 4:9 lagi. Lalu kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, sedangkan aku seorang Samaria. Efraim. Teruskan. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalian dari kerajaan utara, selatan tidak berurusan dengan kami. Ada perpecahan di kerajaan, ingat? Mari lanjutkan membaca ke bawah. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, jika engkau tahu karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, engkau pasti akan meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Kristus, jika engkau meminta, aku beri air hidup. Bukti dia wanita Israel. Wanita itu berkata kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Jadi dia itu siapa? Dari suku Efraim. Efraim ya? Ingat ada perpecahan dan mereka tidak. Yehuda dan Efraim dan mereka, kami tidak berurusan satu sama lain. Teruskan. Turun sampai 12. Ini adalah 12. Oh, ditubah. Lalu saya menyelesaikannya. Teruskan. Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan kami sumur ini dan yang minum darinya sendiri, lembunya, anak-anaknya, dan ternaknya? Itu saja. Teruslah membaca. Aku tunjukkan sesuatu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jika engkau minum dari sumur yang diberikan Yakub, engkau akan haus lagi. Teruskan. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus selama-lamanya. Jika kamu minum air akan kuberikan Roh Kudus dan pemahaman Alkitab, kamu tidak akan haus lagi. Teruskan. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Ayo. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berikanlah aku air itu, Dia menginginkan air ini. Teruskan. bahwa aku tidak haus. Ayo. Jangan datang ke sini untuk menggambar. Tonton ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan kemarilah. Teruskan. Jawab perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, benar sekali perkataanmu. Ayat 22. Percayalah engkau takkan di gunung ini. Ayat apa? 22. Teruskan. Tuan Yeol, Beritahu mana mereka mau. 21. Kita di Yohanes 14. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku perempuan, saatnya akan tiba. Saatnya telah tiba. Ya, ketika kamu tidak berada di gunung ini, Ketika dia berkata, kamu berarti kamu dari kerajaan Israel. Kamu dari kerajaan Israel, kerajaan utara. Bacalah lagi. saatnya akan tiba ketika kamu tidak akan berada di gunung ini dan tidak juga di Yerusalem. Atau kerajaan selatan di Yerusalem, kerajaan Yehuda. Dia menyembah Bapa. Kenapa? Apa maksudnya? Saatnya akan tiba ketika kamu tidak akan menyembah di gunung ini. Mengapa dia berkata, saatnya akan tiba ketika tidak ada seorang pun yang akan menyembah? Karena pada tahun 70 Masehi, bangsa Romawi telah dinubuatkan akan datang dan menghancurkan kedua kerajaan itu. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Bacalah seluruh ayat itu lagi. 21 Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku perempuan, saatnya tiba ketika kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung ini atau di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu ketahui. Hai kamu orang Israel, kamu tidak tahu apa yang kamu sembah. Teruskan. Kami tahu apa yang kami sembah. Kami orang Yahudi dari kerajaan Yehuda tahu apa yang kami sembah. Keselamatan dari Yahudi. Apa arti bagian itu? Artinya Efraim dan suku-suku lainnya harus berada di bawah Yehuda. Kristus berasal dari suku Yehuda. Seluruh Israel harus jatuh dan tunduk kepada Kristus dari kerajaan Yehuda. Hanya itu saja yang dia katakan. Oke? Hanya itu saja. Dari sana, lanjutkan ke Galatia 2 dan 11 sekarang. Galatia bab 2, kita akan membaca 11-16. Aku akan menunjukkannya lagi padamu. Tonton ini. Galatia bab 2. Ayat 11 sampai dengan 11. Tetapi ketika Petrus datang ke Antiokhia, aku menentangnya terus terang. Jadi ketika Petrus datang ke Antiokhia, Paulus menentang Petrus di hadapannya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Petrus sehingga Paulus harus menghadapinya. Tetapi ketika Petrus datang ke Antiokhia, aku menentangnya terang-terangan sebab ia salah. Lihatlah keadaan seorang dari mereka yang datang dari kalangan Yakobus, dan ia makan bersama saudara tidak mengenal Allah. Dan makan dari Yakobus dan makan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang Anda tahu siapa non-Yahudi ini, orang Israel yang tersebar di kerajaan utara. Teruskan. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan memisahkan diri karena takut akan mereka. Karena takut akan mereka yang termasuk golongan bersunat. Jadi apa yang Petrus lakukan? Ketika Petrus melihat orang Yahudi bersunat datang, mereka melihat Petrus makan bersama orang non-Yahudi. Petrus memisahkan diri. Baca bagian itu lagi. Sebab sebelum orang-orang tertentu datang dari Yakobus, ia makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan memisahkan diri karena takut kepada mereka yang bersunat. Mengapa dia memisahkan diri dan menarik diri? Ingat Yohanes 4, apa yang dikatakan wanita Samaria kepada Kristus? Kalian orang Yahudi tidak ada urusan dengan kami. Oke? Pahamilah itu. Itulah sebabnya, itu adalah suatu kebiasaan. Kerajaan utara tidak berurusan dengan kerajaan selatan. Yehuda tidak berurusan dengan Israel. Oke? Anda harus tahu sejarahnya. Oke? Itulah sebabnya ketika orang-orang Yahudi datang, Petrus mengundurkan diri. Dia memisahkan dirinya. Baca terus. Benar, karena takut kepada orang-orang yang telah disunat. Orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi lainnya berpura-pura seperti dia. Jadi yang lainnya, orang-orang Yahudi melakukan hal yang sama seperti mereka mengikuti contoh buruk Petrus. Teruskan. Dan orang-orang Yahudi lainnya pun menyamar bersama-sama dengan dia, sehingga Barnabas pun ikut terbawa oleh penyamaran mereka. Jadi Barnabas pun melakukan hal bodoh yang sama. Paulus marah pada Barnabas karena Barnabas sudah bersama Paulus sejak awal ketika Tuhan memanggil bangsa-bangsa bukan Yahudi sebagai umat bagi namanya yang sebenarnya adalah Israel. Silakan lanjutkan. Tetapi ketika aku melihat bahwa mereka tidak berjalan lurus sesuai dengan kebenaran Injil, karena Kristus datang semua 12 suku,
Aku berkata kepada Petrus di depan mereka semua, jika engkau orang Yahudi, Jika engkau orang Yahudi kerajaan Yehuda, hidup menurut cara orang-orang bukan Yahudi, kamu hidup seperti Israel bukan Yahudi, tercerai-berai dan menyembah berhala. dan tidak seperti orang Yahudi, Dan tidak seperti orang Yahudi yang sudah menerima kebenaran dalam Kristus, kamu tidak hidup seperti itu. Lanjutkan. mengapa paksa bukan Yahudi Mengapa kamu memaksa orang Israel lainnya, Israel bukan Yahudi, untuk hidup seperti orang Yahudi? untuk menaati hukum yang maha tinggi? Jadi apa yang terjadi di sini? Itu buktinya, bukti lebih lanjut bahwa hukum sedang diajarkan. Paul menghampiri Peter. Ia berkata, Petrus, mengapa engkau memisahkan diri dari saudara-saudaramu? Karena orang Yahudi datang. Kalian harus melupakan kebiasaan pemisahan yang bodoh itu, oke? Nubuat itu mengatakan bahwa kita tidak akan lagi menjadi dua kerajaan. Kita tidak akan lagi menjadi dua negara. Peter, kamu tahu itu. Jadi Paul mulai melanjutkan dari sana. Apakah itu sampai 16? Tidak. Kita yang secara alami adalah orang Yahudi, bukanlah orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Benar, karena mereka memahami hukum Kristus. Mengetahui bahwa tidak seorang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mengetahui tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Apa maksudnya? Hukum pengorbanan. Oke? Anda tidak dibenarkan atas hal itu. Teruskan. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristus, Itulah yang membenarkan kita. Itu akan menyatukan seluruh Israel, iman kepada Yesus, Sang Kristus. Pengorbanannya bukan pengorbanan domba, lembu, atau kambing. Itu tidak bisa menyatukan Israel sebagai satu bangsa. Mari kita kembali ke Roma. Sekarang, mari kita ke Roma 9. Ya. oke. Roma bab 9, ayat 24-27. Bahkan kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Baca lagi. Bahkan kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari orang Yahudi, Bahkan kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari Yehuda. tetapi dari bangsa-bangsa lain. Jadi, apa yang Paulus katakan? Kristus tidak hanya memanggil Yehuda, dia juga memanggil kita dan semua orang Israel lainnya. Dan dia menyebut dirinya apa? Orang non-Yahudi, bacalah. Bahkan kita, Bahkan kita. Kata kuncinya adalah kami. Teruskan. siapa yang telah dipanggilnya? Kristus memanggil kita. Teruskan. Bukan hanya orang Yahudi, Bukan hanya dari Yudea, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. juga non-Yahudi. Sekarang Anda tahu siapa non-Yahudi. Teruslah membaca. Seperti yang dia katakan juga di Osi, Dalam Hosea. Silakan lanjutkan. aku akan memanggil mereka umatku yang bukan umatku. Aku akan memanggil mereka umatku yang bukan umatku. Apa yang sedang dia kutip? Dia sedang mengutip Hosea. Mari kita lihat ayat aslinya cepat, oke? Waktu hampir habis, waktu sangat berharga. Kita akan ambil kutipan aslinya. Hosea pasal 1 ayat 10 dan 11. Oke? Hosea pasal 1 ayat 10 dan 11. Namun anak-anak Israel jumlahnya akan seperti pasir di laut yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dihitung. Dan akan terjadilah bahwa di tempat yang telah dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku. Kapan dikatakan kita bukan umat Tuhan? Ingat, sejak zaman Yunani, ketika mereka mengikuti adat istiadat dan hukum Yunani. Bacalah lagi. Dan akan terjadi, namun jumlah anak-anak Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat diukur maupun dihitung. Dan akan terjadi bahwa di tempat di mana telah dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, kamu adalah anak-anak Allah yang hidup. Sekarang nubuat itu berlaku sampai hari ini karena kita tidak disebut sebagai umat Allah pada masa sekarang. Kita tidak lagi disebut Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Kita disebut orang kulit hitam Amerika. Kita disebut orang kulit hitam India Barat. Kita disebut orang kulit hitam Haiti. Itu juga berlaku sampai hari ini pada kerajaan utara Israel, di mana mereka tidak lagi disebut Efraim, mereka sekarang disebut orang Puerto Rico. Mereka tidak lagi disebut Simeon. Mereka sekarang disebut orang Dominika. Mereka tidak lagi disebut Manasye. Mereka sekarang disebut orang Kuba. Jadi kembali ke Roma 9. Teruskan. Bait ke-11. Kemudian Bani Yehuda dan Bani Israel akan dikumpulkan bersama-sama lalu mengangkat satu pemimpin. Itulah Kristus. Dan mereka akan keluar dari negeri itu karena besarlah hari Yezreel. Kembali ke Roma 9 ayat berapa yang Anda baca? 25 tahun.
teruskan. Seperti yang difirmankannya dalam kitab Hosea, lihatlah, aku akan menyebut mereka umatku yang bukan umatku dan kekasih-kekasihnya yang bukan kekasih. Dan akan terjadi bahwa di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di sana mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Jadi, bahkan pada masa Petrus dan Paulus, mereka harus mengumpulkan orang Israel yang tersebar, yang mengikuti adat istiadat Yunani sejak zaman Makabe. Hukum telah ditetapkan. Kalian tidak bisa lagi menyebut diri kalian orang Yahudi. Kalian harus menyebut diri kalian orang Korintus, Tesalonika, atau Galatia. Itulah sejarah yang terlewatkan di gereja-gereja Anda. Efesus. Oke? Sebutlah diri Anda Efesus. Jadi sekarang bahkan sampai hari ini sejarah itu mengikutinya. Dengan itu saudara-saudari, kami berdoa Anda menikmati pelajaran hari ini. Kita tidak dapat melakukan ini sendirian, saudara-saudari. Kami butuh bantuan Anda. Kami memerlukan Anda untuk mengirimkan donasi Anda untuk membantu agar kebenaran ini terus berlanjut. Kunjungi situs web kami di www.bobot.israelunite.org dan Anda dapat mengunjungi kami di YouTube di youtube.com/Nathaniel Sabiun. Dengan itu, saudara-saudari, kita mengucapkan shalom. Salam.